Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Istanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Istanto dari SMP Negeri 3 Simpang Jernih. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Agus Tia, guru IPA di SMP Negeri 3 Simpang Jernih. Jadi agenda pada kali ini yaitu percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Agus, Ya. Sesuai jadwal, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan atau perbincangan mengenai pra-observasi. Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan terkait nanti kegiatan observasinya Pak Agus. Jadi kita melakukan percakapan dulu, kemudian dari hasil percakapan itu mungkin nanti bisa dikembangkan pada saat observasi. Oke, Pak Agus. Jadi tujuan percakapan observasi ini yaitu untuk mempersiapkan Pak Agus guna supervisi nanti, agar supervisi nanti dapat berjalan lebih baik lagi Pak Agus. Ya, kemudian tujuan supervisi itu sendiri yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan sehingga kedepannya lebih percaya diri, begitu Pak Agus ya. Oke, kita langsung saja Pak Agus. Ini yang pertama, pertanyaan saya mengenai tujuan pembelajaran Pak Agus ya. Jadi apa tujuan pembelajaran Pak Agus yang ingin dicapai pada saat supervisi nanti? Baik, Pak Andi. Jadi berdasarkan rancangan RPP yang telah saya tuliskan, itu ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak gambar dan video, peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui unjuk kerja, peserta didik mampu mengamati dan menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan berdasarkan karakteristik yang diamati dengan kreatif. Ya, jadi sedikitnya ada dua tujuan Pak Agus ya. Ya. Oke, dua tujuan. Jadi untuk kompetensi aspek kompetensinya yang ingin dikembangkan ini apa saja Pak Agus? Baik, untuk aspeknya yang ingin dikembangkan di sini mungkin saya ingin menggambarkan dua aspek. Yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya, siswa mampu menyajikan hasil pemahamannya dengan kreatif. Iya, jadi ada dua aspek juga Bagus ya, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi sekaligus dikembangkan dari dua aspek ini Pak Agus ya. Oke, baik Pak Agus. Jadi tadi sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian aspek pengembangannya. Sekarang yang saya tanyakan lagi ini mengenai strategi, kemudian model, terus selanjutnya ada media ya Pak Agus ya. Jadi yang digunakan ini model pembelajaran apa Pak Agus? Baik, jadi untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan menggunakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa.
Dan untuk model saya di sini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya, jadi sudah menggunakan model, kemudian menggunakan strategi ya. Ini selanjutnya media Pak Agus. Jadi nanti kira-kira media apa ini yang akan Pak Agus buat dalam pembelajaran nanti ke depan? Jadi untuk media saya dalam pembelajaran saya mungkin akan menggunakan beragam gambar makhluk hidup, kemudian ada LKPD, kemudian juga ada video klasifikasi makhluk hidup yang ada di laptop. Mungkin itu. Ya. Jadi seperti itu Pak ya media yang akan Bapak terapkan nanti Pak ya. Oke Bapak. Jadi ini kapan nih Bapak rencananya mau kita supervisi ini Pak? Jadi kebetulan untuk pembelajaran IPA itu ada di hari Selasa depan. Itu jam pertama jam 1.2 di kelas 7 Pak. Iya baik. Jadi nanti minggu depan atau tepatnya hari Selasa Pak ya. Hari Selasa nanti saya berkunjung atau masuk ke kelas Bapak ya. Dan saya akan melakukan supervisi di kelas 7 jam 1 dan 2 Pak ya. Oke. Baik Pak Agus, sebelum kita akhiri pada sesi pra observasi ini, saya ingin tahu ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini Pak Agus. Ya mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan itu nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan ini. Ya, alhamdulillah kalau kiranya Pak Agus sudah mendapatkan gambaran ya terkait pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan dalam supervisi nanti. Oke. Sekian Pak Agus, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Insyaallah. Saya ucapkan lagi terima kasih sudah mau berbagi waktu dan berbincang-bincang mengenai kegiatan supervisi di minggu depan Pak Agus ya. Oke, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar itu kita awali dengan doa. Coba ketua kelas pimpin kawan yang berdoa. Berdoa mulai. Jadi seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan kreatif. Kita harus mulai, kalau memang kelompoknya sudah siap, kita akan mengerjakan LKPD yang tadi akan Bapak berikan. Jadi kerjakan sesuai dengan kelompoknya, didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, silakan diamati, kemudian dikerjakan dengan materinya dengan kelompok. Didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, sekarang selesai semuanya ya.
bisa disimak kalau misalnya mau dikasih. Disampaikan jika kelompok 1 ingin menanggapi, kali ini silakan. Oke, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Sebelumnya kita berikan apresiasi dulu untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Jadi, rata-rata untuk di sini silahkan duduk di kelompok lagi. Baik, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, kalau kita kelompok 1 sebelumnya kita biar lebih semangat. Saya Bapak ingin melihat semangat kalian dulu, ya. Biar kita tambah semangat sebelum kita mendengarkan hasil presentasi kelompok 1. Oke, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, semangat ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak persilakan kelompok 1 adalah kegiatan pembelajaran yang kita telah lakukan, telah kita lalui. Jadi Bapak ingin melihat apa yang telah kalian dapat atau bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kita hari ini. Gimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Kalau menyenangkan, besok kita lanjutkan dengan pembelajaran yang model begini. Baik, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak mohon untuk kalian mempelajari materi untuk pembelajaran yang akan minggu depan ya. Jadi Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Istanto dari SMP Negeri 3 Simpang Jernih yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu PP, Ibu Ika Nadia, kemudian Pak Agus bagi guru IPA dan terlebih lagi ada Bapak Kepala Sekolah. Ya, oke langsung saja. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak sendiri gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Bapak Agus, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah selesai di fase observasi tadi Pak Agus ya. Ya. Jadi sekarang kita memasuki sesi pasca observasi. Ini Pak Agus, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, yaitu dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana ini perasaan Pak Agus terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi Pak? Baik Pak, jadi mungkin karena belum terbiasa tadi agak rasa grogi, gemetaran, tapi lama-lamaan dah terbiasa. Alhamdulillah Pak ya, sudah berjalan tadi supervisinya ya lancar lah. Oke Pak, bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa nih yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu.
Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa itu mengklasifikasikan makhluk hidup di lingkungan sekitar seperti jamur, tumbuhan baku, batuan, dan hewan. Dan untuk keterampilannya yaitu menyajikan pemahaman melalui berbagai media, ya, membuat gambar, presentasi maupun video. Iya, baik Pak Agus. Jadi pengembangannya ini ke pengetahuan dan ke keterampilan Pak Agus, sesuai dengan percakapan kita pada pra observasi yang lalu Pak Agus ya. Oke Pak Agus, ini menurut Bapak sejauh mana ya area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi Pak? Apakah sudah bisa berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum ini Pak? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih juga ada kekurangan. Jadi saya sudah melakukan dengan baik menurut saya. Jadi Bapak tadi mengatakan masih ada kekurangan. Kalau menurut Bapak di mana nih letak kekurangan tersebut Pak Agus? Kalau kekurangan yang sering terjadi ya tentunya dalam yang dialami oleh guru, ini juga dialami oleh guru-guru yang lainnya. Ya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Mungkin di dalam kelompok itu masih kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, mengapa nih Pak Agus bisa terjadi? Kenapa mereka kok kurang aktif di dalam kelompoknya itu? Kira-kira ada faktor apa? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok ya kita bilang kalau di sini karena siswanya juga tidak terlalu banyak, jadi kelompok yang dibagi cuma 2. Jadi untuk saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, dan ada juga yang model kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak. Mungkin saya akan menanyakan kepada anak tersebut agar dapat saya menyesuaikan dengan kegiatan yang di kelas itu harus seperti apa. Jadi Bapak sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan tersebut Pak ya. Jadi kapan nih Pak Agus akan melakukannya? Ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik. Ini mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi kan, dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi Pak Agus ya, dibanding yang sudah kita lalui tadi Pak Agus. Ini saya tunggu nih cerita-cerita Bapak nanti ke depannya, tentunya sebuah cerita yang berhasil seperti itu Pak Agus ya. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Agus atas jawaban-jawaban dari Pak Agus, cerita tentang refleksi lah atas tadi pembelajaran di kelas setelah kami supervisi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Intan selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andi karena sudah melakukan supervisi di kelas Pak Agus tadi. Jadi di sini saya mengamati Pak Andi bahwa saat melakukan coaching itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Pak Andi. Salah satunya yaitu kita menggunakan pertanyaan berbobot. Secara keseluruhannya sudah ada di sini, coachingnya sudah berjalan. Ya, terima kasih Pak Andi, kemudian terima kasih juga untuk Pak Agus selaku rekan sejawat panggil sudah melakukan supervisi. Baik, terima kasih atas umpan baliknya Ibu Intan selaku pengajar praktik. Mudah-mudahan atas umpan baliknya nanti bisa kami terapkan dan menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi Bu Intan ya. Oke. Kemudian untuk Pak Agus juga, untuk Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan juga terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.